pengelola laundry untuk form transaksi order. Oke, langsung saja kita buat sebuah desain. Kita mungkin ngambil dari, coba kita tes mana yang terdekat. Nah, kita ngambil dari member aja nggak apa-apa. Kita coba copy dulu. Agak loading. Kita paste. Cancel. Salah pencet. Iya, rename kita ganti aja di sini menjadi transaksi order. Nah, ini boleh kita tutup dulu. Masuk coding, Ctrl H. Sorry, ini yang di Ctrl. Refresh, ini centang, refresh. Tetapi ini codingnya kita kosongkan, kita tidak butuh karena dia beda sistem kerjanya. Nah, kita cuma butuh template untuk ininya saja. Nah, di sini kita ganti menjadi order aja gitu. Di sini juga order, ikonnya mana dia? Order itu, nah ini ada ya. Pak, saya ngelondri. Nah, ini ada ya. Ya. Pak, saya ngelondri. Nyambung kan? Nyambung. Yang di belakang kalau main HP boleh pulang aja, enggak masalah. Nah, di sini ada simpan, refresh, ubah, hapus. Enggak kita pakai semua kan? Ubah bisa kita delete, hapus juga delete, karena ini adalah jenis form yang transaksinya sekali jalan. Jadi data yang ditampilkan di sini hanya untuk input saja, untuk satu arah. Input. Nggak ada yang untuk ubah atau hapus. Oke, dari yang paling pertama, itu ini kita ganti aja detail member menjadi tambah item di sana. Tambah item. Di sana ada pilih paket pakai combo. Ya. Pilih paketnya pakai combo. Jadi ini kita hapus. Ambil kombonya. Dia taruhnya di atas. Itu pentingnya desain. Analisis desain namanya desain. Oke, berarti ini agak turun bawah dikit ya. Ini dia bilang pilih paket. Ini kita coba kecilkan aja dulu. Nanti dulu apanya. Oke, ini pilih paket, terus ada KTY. KTY ini pakai numerik up down. Berarti ini kita hapus aja, masukin numerik. Ntar kita susun agak rapian. Ini saya coba masukkan aja dulu ke sini, nanti kita besarkan. Karena saya akan menambahkan satu lagi group box yang ukurannya kita coba samakan dengan ukurannya yang di member. Ini member ini berapa ukurannya nih? 310. 310 sekarang kita pindah dia ke kanan. 310. Biar rapi. Oke. Ini yang kecil. Sip. Nah, ini berarti besarnya segini. Ini tadi apa? Detail order. Nah, kita berarti ini bisa pepet ke sini sedikit. Ini kecilkan aja, nggak usah besar-besar KTY-nya. ITY. Pilih paket. Set. Nah, ini set. Nah, gitu. Karena kan paket nanti banyak dia. Terus habis itu ada
Mana tabelnya tadi? Oh itu dia. Sebentar, ini ancornya nih pasti. Tuh kan, ancornya masih kita hilangkan lagi. Ini kita atur. Biar tidak. Nah, kita pindah dulu. Pilih paket sudah, KTY sudah, apalagi keterangan kita pakainya text box saja. Set sampai sini. Nah, disinilah baru ada tombol untuk tambahkan dia ke dalam daftar. Tapi ingat, nambahkan ke daftar ini belum dihitung sebagai data yang masuk ke dalam database. Sebenarnya tambah ini bisa aja langsung kita pakai icon ya. Ini dulu ya. Barulah di sana ada daftar item. Nah, inilah tempat kita meletakkan tabel kita yang ancornya atas, bawah, kiri, kanan, atas. Tuh. Ini juga ancornya sama. Nih, si grid apa itu? Bukan si grid ya. Group box-nya juga kita buatkan tuh full. Nah, yang ini nempelnya bukan top left, tetapi top right. Gitu. Oke, kita lanjutkan aja dulu. Ini coba kita besarkan. Tuh. Ini juga kita besarkan sampai sini, samakan. Ya. Ada lagi enggak? Oh iya, satu lagi. Ada yang kurang di situ. Kalau ternyata daftar item yang kita tambahkan mungkin salah, kan bisa kita hapus dulu. Misalkan kayak orang belanja udah di scan titit, pas mau dibayar uangnya kurang. Bu, bisa nggak ini dibatalkan aja? Kan dibatalkan namanya kan? Boleh tambahnya di sini, nggak masalah. Kita tambahkan aja lagi baru di sini. Status label. Ini apa? Status label. Status label kita bilang di sini hapus item, bukan hapus data ya, tapi hapus item. Set image. Hapus item biasa sih tanda bakar. Hapus. Nggak jadi kan? Sip. Nah, kita pakai di bawah sini aja biar nggak ribet-ribet. Hapus item sudah aman di sini. Berarti tinggal ini kita tinggal urutkan apanya? Ini harusnya pertama adalah 0. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7, ini 8. Tab indeksnya ya, supaya waktu ngetap ngepas. Kemudian di sini tuh ada tanggal pertama. Label dulu ya. Kemudian ada date time picker. Kita pakai formatnya adalah mana format? Kita pakai short aja. Desain harus sabar. Ini kita taruhin tanggal. Kemudian apa lagi?
Di sana ada membernya. Siapa membernya pada saat itu? Siapa yang pergi nge-laundry? Berarti pakai combo. Tinggal ngambil dari tabel member. Nah, di member sendiri, apabila membernya apabila membernya ternyata tidak ada, alias belum ditambahkan, bisa kita buatkan di sini button baru supaya tidak capek-capek harus ngebuka menu, bisa dia langsung tekan di sini member baru. Nah, gitu. Jadi dia bisa pakai tekan tombol di sini. Nggak perlu capek-capek ke apa namanya? Nggak perlu capek-capek ke menu utama lalu buka form member. Nah, ini memang karena udah ya salah saya. Terus apalagi di situ? Waktu pengerjaan. Waktu pengerjaan di sini kita pakainya numerik up down. Habis itu apa kita bilang biar pendek? Kerja. Dia tambahan kalau ada. Sama aja nih. Nah. Kok enggak? Sekarang kita kecilkan. Ini juga kecilkan. Ini waktu sudah ya. Barulah di bawah mungkin ada sebuah, ini kalau mau buat yang kayak gini ada tempat RP-nya, kita tambahkan dulu satu lagi grup box di dalam sini. Kita taruh di sini. Nah, gitu. Kita bilang sebagai total pembayaran. Mungkin warnanya. Nah, di total pembayaran ini karena kita nanti mau menampilkan ada tulisan RP kayak gitu, kita bisa pakaikan sebuah label. Cuman si label ini kita buat dia auto size-nya itu false. Tuh. Auto size-nya false, baru bisa kita atur dia menjadi nempel kiri kanan atas bawah. Pakai ini nih, tuh full. Teng kayak gitu. Nah, cuman kan tulisannya jadi di mana nih? Jadi di ini. Bentar ini. Ini ancornya detail order ini kita pakaikan jangan top right aja, tapi top right bottom. Supaya waktu dia dikecilkan, besarkan juga ikut mengecil. Sebentar ini udah benar belum ancornya? Oh iya, udah benar. Nah, berarti kalau sudah ini bisa dibesar kecilkan, si total pembayaran juga bisa dibesar kecilkan. Berarti dia pakai top, mana-mana bisa sebenarnya. Nah, pakai bottom juga. Nah, si label 10 ini supaya tulisannya ke tengah, itu kita bisa jadikan dia text alike-nya tengah kayak gini. Lalu tidak mungkin fontnya kecil seperti itu. Kita ganti. Saran. 20 kah? Coba tes. Bold. Tuh. Warnanya mungkin agak nyentrik sedikit biar kelihatan. Iya.
Coba dites kalau misalkan RP ini udah benar. Ini ngetes aja. Nah, kira-kira kayak gitu. Itu yang tampil di sini. Total pembayarannya munculnya di sini. Kalau mau ditebalkan tulisan total pembayaran juga bisa. Jika yang atur nanti fontnya kita atur menjadi 12 terus tebal. Nah, ini kelihatan. Si mata tertujunya ke situ. Ini sih saya sarankan kalau mau pakai Arial Nero ya. Arial terus Nero Bold. Nah, dia lebih rapat, jadi angkanya juga bisa sampai 2 miliar. Ada orang ngelondri sampai 2 miliar. Ya, ginilah kira-kira desainnya. Ini kita lock dulu, kita kasih namanya biar bagus, biar enak kita codingin. TXT paket, ini TXT KTY, ini TXT keterangan, ini button. Nah, ini udah data grid, biarin aja. Ini TXT tanggal, TXT member, TXT waktu pengerjaan, TXT biaya tambahan. Nah, ini boleh, ini label ini dikasih nama karena kita akan codingkan juga dia. Ini TXT total pembayaran. Nah, kayak gitu. Coba kita tes dulu. Masukkan dia ke dalam menu utama. Pengaturan. Sini. Ini kita copy, ganti SRM, transaksi order. Tes. Bagus tak tampilannya? Andi Budi. Ya, bagus ya? Kan lebih keren. Nah kan jadi ininya yang ngecil kan? Karena kan utamanya kita mau memasukkan data item barang tuh ke sini semua. Ini kalau dikecilkan, ini yang ngecil, ya kan? Ikut ngecil juga, jadi bagus tuh. Oh. Ya. Nah ini desainnya kira-kira seperti ini. Nanti gimana? Ini yang kurang nih. Ini juga harusnya ikut ngebesar. Berarti ini KTY ini kita tempelnya bukan di kiri, tetapi nempelnya dia di kanan. Tuh, sama juga dengan tulisannya. Nah yang ini, pilih paket ini, kita buat dia ketarik ke kiri sama ke kanan. Ini juga sama, ketarik ke kiri ke kanan. Yang ini, tambah ini dia ketarik ke kanan aja. Nah, jadi kalau dia dijalankan, ini sampai kayak gitu kita harus pikirkan juga. Tuh, ini yang kecil, dia juga ngecil. Ini ngebesar, dia juga ikut ngebesar. Ya, jadi ini nanti kita isi di sini. Ini bukan laki-laki perempuan, pasti isinya. Ya, nanti kita bisa masukin jumlahnya berapa, masukin keterangan kalau ada, tambah dia akan kedaftar dulu di sini. Itu belum simpan, hanya sekedar kedaftar di sini. Nah, itu akan kita buatkan dulu codingnya. Sebentar dulu, ini isinya tadi bukan itu. Oke. Nah. Sampai di sini ada pertanyaan? Gampang ya kalau ngebuat desain ya. Cuman rapinya enggak tahu. Nah, minimal ya standar buat desain tuh kayak gini lah ya. Ini yang masih bisa dibilang rapi lah. Walaupun tidak pakai tema tapi sudah kelihatan bentuk bahwa itu aplikasi dibuat secara profesional gitu. Tapi kalau udah ada jarak ini sana, ini sini, ini kesengsak di sini gitu kan. Kelihatan yang buatnya sering ngantuk ketika belajar. Kayaknya suruh bawa kopi.
Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke, nah ini kalau pembuatan codingnya, kita harus sub per sub dulu. Ya, kita harus buatnya sub per sub dulu. Mulai dari awal, kita cari buat coding yang untuk menampilkan pilihan paket. Dan pilihan paket ini dia kita tampilkan dalam bentuk nama dan ada ID-nya. Manakah yang membuat seperti itu? Di tabel user kayaknya ya. Di tabel user ada itu. Nah ini, cari outlet. Nah ini kita bisa ganti atau bisa copy. Ya, kita masukkan ke coding yang pertama. Kita buat aja dulu gini ya. Pertama, perhatikan, kita mulai. Ini desainnya seperti ini, kita mulai codingnya. Yang pertama kita buatkan sebuah penampung dulu. Dim tampung as new ya. Mana sih master user? Ada enggak? Iya, as data table gitu aja ya. Enggak pakai new. Kemudian lanjut. Sub yang pertama adalah sub cari paket. Ini namanya saya ulang, ambil dari sini biar nggak capek-capek menganalisa coding. Ini kan pasti error nih. Text, nah ini bukan cari outlet tapi cari paket. Eksekusi SQL select bintang from paket. Select, ditampilkan di txt paket. Yang ditampilkan adalah nama, ada tambahan garis tanda panah yang kemarin sudah kita bahas, sama ada ID-nya. Oke. Sudah, cari paket sudah dapat. Sekarang KTY tidak ada masalah, tidak butuh coding untuk ketika kita memilih. KTY ini maksimal 100. Nanti kita atur di form. Keterangan juga. Nah, yang berikutnya adalah tambah item. Nanti kita buatkan di sini adalah sub tambah item. Apa coding ditambah item? Coding ditambah item adalah kita menambahkan ke dalam sini. Oh, sebentar. Sebelum ke sini, ini yang kita pikirkan dulu ketika form load dulu nih. Waktu form ini pertama dijalankan, ini kan langsung ditampilkan nih kolom-kolomnya. Ya kan? Kayak yang itu sudah saya buat di sana di papan terus. Ada ID, ada nama paket, ada KTY, ada diskon, keterangan. Tetapi, waktu pertama kali dijalankan, atau waktu kita menekan tombol refresh, maka di sini hanya kolomnya saja, tapi tidak ada datanya. Istilahnya hanya tempat kita untuk mengisikan aja gitu. Berarti kita harus buatkan sebuah sub tampil item namanya. Yang di sana codingnya adalah tampung sama dengan eksekusi SQL select. Nah, selectnya kita lihat di sini. Yang kita ambil kan tidak semua ya. Mana dia paket? Nah, di paket itu kan kita cuma ambil ID, nama paketnya, jenis, harga perlu nggak? Harga perlu, diskon perlu, ID outlet, ID outlet nggak perlu karena ID outlet itu nanti dia kedeteksinya siapa yang login. Nah ini aja deh. Coba kita buatkan aja dulu di sini. Select
from paket. Nah, cuman ini cuman kita buatkan tukar-tukar lah posisinya ya. Ini nama paket, jenisnya apa sih kemarin? Kita tukar-tukar posisinya maksudnya. Jenis perlu ditampilkan nggak? Jenisnya apa sih ini? Isinya apa sih jenisnya? Pakaian. Nggak apa deh, taruhin aja. Jenis, harga, persen diskon. Nah, coba kita jalankan. Tuh. Jadinya kayak gitu dia. Tetapi kan ini ada datanya. Sedangkan kita kan maunya yang nggak ada datanya, hanya sebagai template-nya saja untuk tempat kita mengisikan. Kemudian ini harga, harga persen diskon. Nah, berarti selain harga sama persen diskon, kita akan tambahkan satu kolom baru untuk menghitung harga dikurangi dengan persen diskonnya. Berarti kita buatkan di sini total harganya 4.000, dapat diskon 15%. Berarti dia harus bayar berapa? Gimana cara ngitungnya yuk? 15% dari 4.000 berapa? Ayo dong, masa nggak tahu? Kan 15% dari 4.000 adalah 4.000 dikali 15 dibagi 100. 600 rupiah. Tetapi kita mau tahu berapa total akhirnya yang harus dia bayar si pelanggan. Berarti kan 4.000 dikurang 600. Berarti kita harus buatkan rumus di sini. Nih, gini cara buat rumusnya. Berarti kita buatkan harga dikurang dalam kurung lagi, udah dalam kurung lagi. Harga dikali persen underscore diskon dibagi 100. Ya kan? Kan yang dicari harga dikali persen diskon dibagi 100. Kalau sudah dapat harganya, misalnya tadi 600 rupiah, berarti harga dikurang 600 rupiah. Gitu kan? Itulah yang akan menjadi total harga. Nah, kayak gitu maksudnya. Contoh nih, saya coba isi di sebentar dulu. Kayaknya saya salah masukin. Kita ngambilnya bukan dari tabel. Kan yang mau diisi di sini apa nih? Yang mau diisi di sini kan adalah yang di transaksi detail kan? Iya, berarti harusnya ngambilnya dari transaksi detail. Cuman transaksi detail itu tidak lengkap. Dia cuma ada ID paket. ID paket kan berarti ngambil dari slide itu. KTY jumlah diskon keterangan. Coba deh gini deh. Ini karena kita tutup template aja, berarti select gini. Nah, ID paket from apa tadi? Transaksi underscore detail left join atau inner join dengan paket. Ini disingkat sebagai A. Inner join dengan paket sebagai B on A titik ID underscore paket sama dengan B titik ID. Di sini namanya ID paket, tapi kalau di tabel paket namanya cuman ID. Coba kita tes, ini kita taruhin A titik dulu semuanya. Nah, ini hasilnya seperti itu. Bentar, saya nggak mau angkat.
Oke ya. Cuman ini masih yang kurang adalah nama paketnya. Berarti B titik nama. Nah, ada. Yang ada adalah nama paket. Nah, kayak gitu. ID paket, nama paket, KTY, diskon, keterangan. Tapi sebelum keterangan kita tambahkan total harga. Total harga itu didapat dari A, B titik harganya ya. Ada yang kurang ya kayaknya. Sebentar. Mudah-mudahan ada. Oh, ini kan udah ada nih. Di tabel terus ada harga nggak? Salah. Ini harusnya ada tambahan harga, tapi nggak apa deh. Nanti kita jelaskan kenapa harus ada. B titik harga dikurang dalam kurung lagi apa tadi? B titik harga dikali A titik diskon dibagi 100. Itu kita kasih nama sebagai as total nah kayak gitu. Ini yang akan kita tampilkan di dalam. Ini kan tidak ada datanya, makanya tidak ada datanya. Cuman walaupun ada datanya, kita nggak mau dia ada datanya gitu. Kita buatkan filter berarti where, misalkan kita bilang apalah ya. Di sini ada kolom apa di sini? Ini kan ID transaksi ya. Ini where ID misalkan. Where ID sama dengan gitu aja. Berapa tuh nolnya? 1 sama aja deh. Sengaja where ID sorry. Ini where A titik ID. Nah, udah ini kita kopas. Intinya kita tidak mau ada data. Kita hanya butuh untuk tempat mengisikannya saja. Coba kita tes. Ini kita copy, taruh di codingannya. Nih. Nah, kayak gitu. Ini yang ngebuat template-nya aja. Nah, baru data grid grid view 1 titik data source sama dengan tampung. Nah, gitu. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah punya template-nya. Sekarang kita mulai mengisikan template tersebut ketika si orang itu menekan tombol tambah. Di VB, kalau kita sudah menghubungkan sebuah data grid view dengan tampung, maka sebenarnya kita tinggal merubah isi tampung, menghapus isi tampung, maka otomatis di data grid view 1 juga ikut berubah gitu. Itu kelebihannya di VB. Jadi kalau kita udah ngelingkan sebuah komponen dengan sebuah variabelnya kita rubah datanya, dia juga ikut berubah. Kita tes aja ya. Berarti di sini kalau kita mau menambahkan data di dalam tabel itu, kita cuma tinggal tambahkan data di dalam tampungnya. Tapi sebelumnya kita buatkan validasi dulu. Nih kan? Siapa tahu dia belum memilih paket, lalu menekan tombol tambah. Siapa tahu dia belum mengisikan jumlah, tapi dia tekan tombol tambah. Kan tidak boleh kan? Nah, berarti buatkan dulu validasi. Jika txt apa tadi? Paket titik teks sama dengan kosong atau txt kty titik value lebih kecil atau sama dengan 0. Nah, maka apa kita bilang? Apa pesannya kira-kira yang bagus? Nah, ini jangan lupa pakai exit sub karena ini pakai if tunggal. Kita bilang di sini paket dan kty wajib diisi. Oke. Wajib diisi. Nah, kalau sudah terisi nih ya.
Berarti dia melanjutkan untuk pengisian. Nah, untuk mengisikan, perhatikan, di sana kita tidak bisa hanya mengisi nama paket sama ID paket. Sebentar, ada ID paket, nama paket. Oh, bisa. Bisa langsung nih. KTY bisa langsung. Ini tambah ini. B titik harga. Mana ya tadi? Nih, harga. Harga sudah dapat belum? Di inputan yang ada di sini. Ada nggak harga di sini? Nggak ada kan? Berarti kita harus ngambil ke dalam database dulu kan? Ya, kita ngecek harganya berapa ke dalam database, terus dapat diskonnya juga berapa? Karena di sini tidak ada kolom diskon. Kalau di sini ada di diskon gitu. Terus kita ngecek dulu ke dalam database. Berarti kita ngambil data dulu di sini. Gampangnya begini deh. Kita buatkan cek data. Dim atau ambil data ya. Cek data paket sama dengan eksekusi SQL select bintang from paket where berapa? Where ID sama dengan ID yang kita pilih di txt paket titik teks. Tetapi ingat, di txt paket itu ada dua data nama sama data ID yang sudah kita split dengan tanda panah itu. Berarti di sini harus titik split dulu. Titik split dalam kurung tanda petik, splitnya nggak tahu saya apa karakternya. Yang kita ambil adalah indeks yang ke-1. Adalah ID-nya. Nah, sekarang kita coba ini kita pakai. Nah, ini kita copy taruh di sini. Nah, berarti di sini akan titik select ambil data yang pertama. Nah, kalau sudah, berarti kita sudah bisa mendapatkan data harga dan data diskon. Nah, sekarang tinggal kita menempatkannya ke dalam ini. Nih. Cara menempatkannya adalah data grid view ini kan udah terhubung dengan sebuah variabel namanya tampung. Tinggal di tampungnya yang kita tambahkan. Berarti kita buat begini. Kita buat dulu baris baru dim baris baru sama dengan tampung sama dengan tampung titik new row. Nah, tinggal baris barunya kita tambahkan. Baris baru titik item yang pertama. Item pertama itu apa? ID paket. Sama dengan ini. Nih. Tuh. Terus yang kedua, yang dia mau diisikan apa tuh? Ada nama paket, KTY, harga, diskon, total, harga sama keterangan. Berarti di sini kita taruhkan apa tadi? Nama underscore paket. Berarti ini yang ke 0. Lanjut. Yang dia minta KTY. KTY nggak perlu pakai beginian karena dia sudah ngambil langsung dari komponen ini. Berarti ini txt KTY. Oke, KTY titik value. Lanjut. Ini apa nih? Keterangan. Tapi yang diminta di sini habis itu apa nih? KTY harga dulu. Harga diskon sama total harga diskon sama total harga. Harga diskon sama total harga. Ini harga diskon sama total harga. Harga, nah diambil dari yang udah kita ini cek data paket ini.
Cek data paket, titik item, harga. Diskon, cek data paket, titik diskon. Total harga, perhitungan. Apa tadi rumusnya? Ini harga dikurang dalam kurung harga dikali ini dibagi, nah gitu ya kan. Ini agak ribet karena kita pakai baris baru nih. Coba kita pakai with ya, with baris baru, lebih enak, jadi lebih simpel. Tuh, kita tinggal masuk ke dalam baris baru ini kita hapus, jadi kodenya lebih kelihatan sedikit. Tuh. Sama saja ya, sama saja, cuman kita pakaikan with supaya tinggal titik. Lanjut, yang terakhir kolom yang harus diisi adalah setelah total harga adalah keterangan. Keterangan itu diambil dari ini, inputan txt keterangan. Nah, kalau sudah, ini kita baru punya baris baru, belum kita masukkan ke dalam tampung. Nah, cara masukkannya adalah tampung titik rows titik add dalam kurung baris baru. Nah, jadi baris baru yang barusan kita daftarkan itu kita masukkan ke dalam tampung, dan otomatis ini di tabel akan bertambah. Sampai di tahap ini dia akan bertambah. Nah, ketika sudah bertambah, apa yang harus dilakukan? Dia akan melakukan pembersihan lagi untuk inputan yang ini. Ya kan, yang ketika kita tambah, otomatis isi yang di sini kan masuk sini. Ketika sudah masuk kan berarti ini kita hapus kembali supaya siap menerima inputan yang lain. Nah, caranya biar enggak kita buat aja sebuah sub baru. Sub barunya di sini aja. Nih, setelah tampil. Berarti sub hapus input item. Apa aja yang dihapus? txt paket. Udah apa? Oh, bisa. Tetapi kan ini combo. Dan combo ini yang sifatnya pilihan dari luar. Yang tidak bisa ketik, maka dia tidak bisa pakai itu. Dia bisanya pakai selected index. Txt paket titik selected index sama dengan min 1. Nice. Terus ini salah. Ini sama dengan ini. Terus apalagi yang dibersihkan? KTY titik value sama dengan 0. Apalagi? Keterangan titik teks. Ini baru boleh, tapi udah cuma tinggal sebiji ya. Nah, apa deh? Input text clear aja dah. Apa-apa. Titik keterangan. Ini apa nih? Input value clear. Apakah udah kedung dibuat kan? Teksnya apa tadi? KTY. Nah, udah. Sama, arahkan kursor ke txt paket. Titik. Nah, berarti di sini kita panggil. Taruh di sini. Nah, jadi setelah pertama dia mengecek udah diisi apa belum. Kalau udah diisi, diambillah datanya untuk mendapatkan data harga dan diskon. Kalau sudah, dia tambahkan, lalu dia bersihkan lagi inputan atasnya. Nah, sampai sini coba kita cek coding kita. Berarti kita harus tempatkan dulu. Sebentar, apa yang... Kenapa? Diskonnya per item. Sebentar dulu.
diskonnya. Oh iya ya. Betul. Ini aja berarti. Nah, ini kita tambahkan dulu. Berarti buatkan kurung baru nih. Tuh. Jumlah dikali harga ya. Dikurangi dengan jumlah dikali harga. Bentar, ini harus dikurungin. Jumlah dikali harga dikali diskon. Ini kan diskon per item kan. Kalau diskon ini kan adalah diskon per itemnya. Sebentar dulu, saya lihat dulu. Iya benar. Diskon yang ditampilkan di sini. Oh, ini salah nih berarti. Ya, diskon yang ditampilkan di sini bukan diskon yang diambil dari sono, tetapi diskon dari harga dikali jumlah. Misalkan gini, kalau dia dapat tadi kan 4.000 ya. Dapat diskonnya berapa? 600. Tapi kalau 3 kilo barangnya. Hah? Berapa jadinya? 600 kali 3 berarti 1.800. Berarti diskon yang di sini adalah 1.800. Berarti diskon ini didapat, ini bukan diskon persen ya. Ini kan kalau yang di dalam tabel paket itu namanya persen diskon. Berarti ini saya salah nih. Sebentar dulu. Kita lihat di paket itu namanya apa? Oh iya, persen diskon, sorry. Berarti cek data ini bukan, ini benar harga. Ini adalah persen diskon. Persen underscore diskon. Untuk diisikan ke diskon gitu. Tetapi enggak begini enggak begini cara ngitungnya. Cara ngitungnya adalah ini. Titik item dalam kurung KTY dikalikan dulu dengan titik item dalam kurung harga. Nah, kalau sudah dia dikalikan, barulah dia dikalikan dengan persen diskon dibagi 100. Maka dia dapatlah diskonnya. Barulah didapat diskon. Ini total diskonnya. Nah, lalu untuk mendapatkan total harga gimana? Bukan ini rumusnya berarti. Sama. Total harga yang ini kan dikali harga dikurangi langsung dengan item diskon yang sudah didapat tadi dari hasil perhitungan di atasnya. Nah, ini baru benar. Nah, gitu. Jangan bingung dulu. Langsung pudar matanya. Gini. Saya logikakan kan begini. Nah, gini aja. Kita buka Excel aja ya. Biar nggak. Ini udah masuk perhitungan nih masalahnya. Oke. Bedakan persen diskon sama diskon ya. Kalau diskon itu nominalnya. Kalau persen diskon itu persentasenya. Itu didapat dari tabel apa tadi? Tabel paket. Misalkan si barang itu harganya 4.000. Dia dapat persenan diskon 15%. Oke, kalau 4.000 dapatnya berapa ini? 600 rupiah kan? Ini dikali ini dibagi 100. Dapatnya 600 rupiah. Ini harga, ini persen diskon. Ini diskonnya. Ini per satu barang. Per satu barang. Ya per satu paket lah gitu kan. Paket kiloan lah, 1 kilonya gitu. Nah ternyata dia KTY-nya 3, berarti 3 kilo. Harganya berapa? 4.000.
4.000. Berapakah diskonnya? Ini kan KTY, di sini kan KTY. Ini harga. Berapakah diskonnya? Berapakah total harganya? Total bayarnya. Totalnya. Rumusnya bagaimana? Nah, untuk mendapatkan diskon total dari ini, iya enggak? Sebenarnya sama aja rumusnya. Kita bisa pakai rumus ini, dibalik-balik sama aja. Kita coba tes ya. Pasti ujung-ujungnya sama hasilnya. 4.000, rumusnya 4.000 dikali persen diskonnya tadi berapa? 15% dibagi 100. Tapi karena 3 barang, berarti dikalikan 3, 1.800. Atau rumusnya kita balik, pakai kurung kayak tadi yang kita di codingan. Bentar. Ini dikalikan ini dulu. Berarti kan 3 dikali 4.000 12. 4 berapa? Ya 12. 12.000. 12.000 barulah dikalikan dengan 15 dibagi 100. Ini pakai rumus yang barusan kita buat yang di codingan. Hasilnya berapa? 1.800 juga, sama aja. Jadi mana-mana mau kalian pakai bisa. Ya kan? Kalau di codingan saya nih, KTY dikalikan dengan harga dulu, baru dikalikan dengan persen diskon, baru dibagi 100. Ini kan sama di rumusnya nih. Tuh, KTY B6 ini kan KTY, C6 itu adalah harga, A2 ini baru dikalikan dengan persen diskon dibagi 100. Dapatlah dia 1.800 untuk total diskonnya semua. Tinggal nanti untuk mendapatkan yang harus dia bayar berapa? Gimana ngitungnya? Ini dikali ini dikurang ini berarti sama dengan KTY dikali 4.000 atau dikali harga. Nah, dikurang ini tidak bisa, ini beda rumus. Jadi harus kita buatkan kurung. Dikurang dengan diskon. 10.200. Benar enggak? 12.000 kan harusnya dia bayar. Tetapi ternyata dia kena diskon 1.800. Berarti kan sisanya yang harus dia bayar adalah 10.200. Kita buatkan rumus aja, biarkan komputer yang mikirin itu. Nah, jadi rumusnya adalah tadi KTY dikali harga dikurangi dengan diskon yang tadi udah dari perhitungan juga gitu loh. Ini kan? KTY dikali harga baru dikurangi dengan diskon yang barusan ini. Bukan persen diskon, bukan, tapi diskon yang sudah didapat dari hasil perhitungan tadi. Nah, kita tes aja langsung. Ini coba kita tempat-tempatkan dulu. Kita sampai sini dulu tes ya. Form load apa isinya? Pasti kita jam-jam aja ya. Tampil item. Setelah tampil item, nah di tampil item itu sebentar. Selain tampil item, ini juga hapus input item. Hapus input itemnya kita panggilkan juga ini nih, cari paket. Di hapus input item kita juga memanggil cari paket supaya muncul di pilihan itu. Ini loh, muncul di pilihan yang ada di sini. Kalau tidak dipanggil kan otomatis tidak bakal muncul kan. Coba kita tes aja. Start dulu sekali-kali. Baru yang terakhir adalah tambah. Ini tambahnya apa tadi codingnya? Sub tambah item. Tes dulu ya. Tes. Andi 1 2 3. Memang agak berat ya. Ayolah. Oh, tapi bisa juga sebenarnya itu. Kan? Muncul kan? Nah, ini nggak muncul. Apa masalahnya? Ini harusnya kan muncul kan? Oh iya ya. Ini kan tadi kita panggilnya tampil item. Harusnya panggil juga yang hapus input item di form load. Nah gitu. Jadi biar dia jalan juga codingannya. Andi. Kan kita nggak pakai God Focus sekarang ini. Nggak pakai God Focus. Kita langsung ketika dia
Oh iya, sorry. Ini tidak boleh beda dengan yang di database. Tuh kan, muncul. Oh, dia mau mencuci bed cover. Berapa jumlahnya? 3 kilo. Keterangannya besok harus jadi. Tuh. Ya, nambah kan? 4 kilo saya cari isi ya. Oh, enggak. Ini dia nih. 3. Nama ID-nya paket. Nama paketnya bed cover, jumlahnya 3. Lihat 8.000 total yang harus dia bayar. Nah, ini apa nih masalahnya? Kok dia bilang besok harus jadinya ada teks? Coba kita tes ya. Apa yang salah? Oh, ini teks keterangan titik teks. Sama apa tadi lagi ya? Coba ya. Nah, diskonnya ada tampil. Iya, memang di paketnya tadi ada diskon. Tuh, mana? Coba kita tes. Ini kita ubah, kasih diskon. Yang 4.000 ini dah. Biar hitungannya kayak tadi. Berapa tadi? 15%. Nah, oke. Nih, bed cover 2 kilo. Tambah. Kenapa keterangannya tidak ada? Memang tidak saya isi. Terus tadi apa yang ada? Nih. Tuh kan? Ya kan? Nah, cuman yang belum kita tampilkan ini kan harusnya ngetotal di sini kan? Yang kita tambahkan di sini kan harusnya nampil di sini kan? Ya enggak? Biar dia tahu kan? Biar dia tahu. Ya nanti itu, enggak masalah. Pelan-pelan dulu. Yang penting ini dulu nih. Yang penting udah bisa memasukkan data ke dalam daftar item dulu. Selimut tebal. Tambah. Cuman yang jadi masalah, misalkan dia memilih, ternyata kurang nih. Ini baju ini bukan 3 kilo. Ternyata 4 kilo misalkan. Dia masukin lagi baju. Kilo. Misah kan jadinya kan? Harusnya ini juga bertambah kan? Ya enggak? Harusnya yang ini bertambah. Bukan si baju ini jadi 2. Gitu. Ini aja yang bertambah, ini otomatis ikut berubah gitu loh. Ini menjadi 4. Terus yang ini juga nih. Ini tidak bisa koma-koma nih. 2,5. Bisa nggak? 25 jadinya kan? Oke, kita perbaiki dulu satu persatu. Yang pertama tadi gimana tadi? Supaya dia bisa koma-koma dulu. Agak berat ya. Pelan-pelan. Dicerna. Ini kemarin ada kan? Mana sih? Desimal place kan? Udah, selesai kan masalahnya? Nah, ini selesai masalahnya. Sekarang masalah supaya dia. Nah, ini. Perhatikan fokus di sini. Ini kalau kita perhatikan yang di coding tambah item, kita hanya berusaha menambahkan saja. Tidak ada proses untuk mengecek dulu barang yang kita tambahkan itu sudah ada di dalam tabel atau tidak. Harusnya kalau belum ada, baru sudah ada, tinggal nambahkan jumlah. Gitu. Berarti di sini tempatnya nih. Ini. Nah, tambahkan jika tampung. Oh, sorry, bukan tampung ya. Dim cek data. Sama dengan tampung titik select. Apa yang mau kita cari? ID-nya kah? ID-nya kan? Berarti ID paket ya. Sudah ada enggak ID paket itu di dalam tabel tampung itu? ID underscore paket di dalam situ. Yang paketnya mana? Yang
paket ini. Nah, ini. Tuh. Iya kan? Ini kan? Kan cek. Tuh gitu. Baru kita buatkan fungsi if. Jika cek data titik length sama dengan 0, berarti belum ada, atau lebih kecil sama dengan 0, berarti kan belum ada. Nah, kalau belum ada berarti ini codingnya. Nih. Tuh. Yang ini kan untuk yang kalau belum ada. Kalau sudah ada, tinggalan. Nah, kalau sudah ada, nggak perlu nambahin. Tinggal apa? Nih, tinggal ngerubah. Cek data. Ini aja kita ambil nih. Nih, kita copy. Taruh di sini. With, bukan baris baru tapi. With cek data. Ini nggak perlu dirubah. Ini nggak perlu dirubah. With check data. Ini nggak perlu. Ini yang berubah nih. Nah, KTY itu adalah KTY yang lama ditambahkan dengan KTY yang baru. Jadi data yang lama misalkan dia udah dimasukin 3 gitu kan. Kita masukin yang berikutnya 1 kilo. Ya berarti KTY yang lama ditambahkan dengan data KTY yang baru yang kita inputkan. Itu ditampung lagi di dalam KTY-nya sendiri gitu. Harga tetap pakai patokan tadi dihitung ulang ya. Kemudian diskon ini dihitung ulang lagi, total harga dihitung ulang. Keterangan nggak perlu. Batas ya. Nah, ini yang baru. Kalau ini yang lama. Jadi kan kalau yang lama ini cek data namanya. Cek data dicari dulu datanya, nanti datanya tinggal dirubah. Nih, cek data ini. Tinggal dirubah aja. Tuh, perhatikan tuh. Ini cek data. Cek data paket ini beda. Ini cek data dulu. Cek data item ya. Biar enak. Masih ada error. Nah, kalau ini baris baru. Kalau ini tidak ngerubah baris, tapi ngerubah data yang sedang dicari gitu. Coba kita tes aja dulu. Sedikit tapi berarti berat. Baju tambah masuk. Baju tambah 1 GB. Tuh. Ya. Jadi 7 kilo. Ini jadinya tambah lagi 1 kilo baju. Tuh. Jadi dia cuma ngerubah yang tadi, ininya dirubah, ininya dihitung ulang gitu. Nah, cuman kalau keterangan ini gimana nih? Kalau keterangan yang awal, keterangan mau nggak ngisi di sini langsung? Boleh logikanya. Jadi misalkan gini, contoh saya udah ngisi keterangan di awal, harus diambil besok gitu. Tetapi pas dia menambah, dia ketikin juga gitu, keterangan baru. Nah, kalau si Alif logikanya itu kan sebenarnya kita yang menentukan sesuai kemauannya pelanggan ya. Tapi kalau memang ternyata itu juga kita mau kasihkan fitur itu boleh. Ketika dia kosong, dia akan merubah keterangan yang sudah ada. Tetapi kalau dia tidak kosong, gimana sih? Kalau dia kosong, dia nggak ngapa-ngapain gitu. Keterangan yang lama tetap bertahan. Tetapi kalau misalkan dia isi, maka dia akan digunakan untuk menggantikan keterangan yang sudah ada tadi gitu. Jadi kita buatkan di sini berarti ini. Ini jadi. Nah, di sini kita tambahkan dulu jika txt keterangan titik teks tidak sama dengan kosong. Nah, baru si keterangan akan diisikan dengan txt keterangan. Boleh nih. Budi 123. Nih, misalkan awalnya saya selimut tebal. Ini diambil hari
Jumat. Misalkan. Dibutuhkan hari Jumat. 3 kilo misalnya. Oh ternyata ditimbang ulang kurang. Ini mau tebal ya tadi. Kurang 1 kilo. Harusnya yang benar adalah 4 kilo. Tapi kasih dah keterangan baru, jangan dah diambil hari Jumat misalkan. Diambil hari Kamis dah. Atau saya tidak usah kasih dulu ya. Tuh, berubah nggak ini? Nggak berubah kan? Tapi yang berubah adalah totalnya kan. Ini jadi 4. Tapi misalkan ternyata tambah lagi 1 kilo. Tapi dia mau dipercepat dah. Diambil hari Kamis misalkan. Maka ini karena dia tidak kosong, dia akan digunakan untuk menggantikan ini. Tuh. Selain ini bertambah, ini dihitung ulang, ini diambil hari Kamis. Gitu ya, lihat ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ini bolehlah kalian tambah-tambahkan fitur-fitur yang seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah hapus item. Hapus item sebenarnya tidak susah. Coba kita tes. Kita cuma sampai hapus item aja dulu ya. Karena ini panjang ya. Besok kita lanjutkan lagi. Seminggu ini full kalian sama saya. Hapus item kita buatkan dulu. Ini tambah item sudah. Kita buatkan lagi. Hapus. Ini beda ya. Hapus input item. Ya. Sub hapus item. Hapus item di mana-mana tetap kita harus mengedepankan apa? Asas praduga tak bersalah. Ini loh, yakin nggak gitu. Jangan sampai orang nggak sengaja ngeklik hapus data, mungkin gara-gara kesenggol tangan sama temannya kehapus jadinya. Padahal nggak ada niatnya dia mau menghapus. Ya maksudnya buatkanlah mistake box. Data akan dihapus, lanjutkan, nah gitu. Nah, ini berarti saya tadi udah copy dari yang tempat yang lain. Untuk pertanyaannya, untuk menghapusnya cuma tinggal begini nih. Tampung. Oh ya, sebelumnya kita harus deteksi dulu barisnya. Dim baris indeks sama berarti kayak yang ini ya. Dim baris indeks as integer sama dengan apa tadi? Data grid view 1 titik apa kemarin? Current row titik index. Baru tampung titik ada enggak? Tampung titik row titik delete. Jangan titik clear ya. Nih, remove, add. Ini ada dua nih, ada remove, add. Nah, kita pakai yang remove, add. Masukkanlah baris in. Udah, gitu doang. Nah, tetap ya, panggilkan juga hapus input item. Oke, coba tes. Nah, hilang, belum ditempatkan ya. Taruh di mana dia? Nah, taruh aja dulu sementara ya. Nanti kita obrak-abrik lagi. Ini untuk ngetes aja penempatannya. Budi 1 2 3. Tes dulu. Tapi ini belum berhubungan ke penginputan ke database ya. Belum ada ini. Yang tebal sudah. Bed cover. Oh, ini udah jadi, Pak. Bed covernya terlalu mahal di sini, Pak. Oke, nggak masalah. Ya, saya. Nah, cuman yang jadi masalah nih. Error. Kan? Seperti biasa, tambahkanlah coding ini. Nah, ini kan.
di atasnya. Tidak ada data yang dipilih, itu aja selesai. Ya, untuk validasi. Jadi sebenarnya intinya ini aja codingnya, cuman kan ini manik-maniknya ya, supaya terlihat. Intinya kalian pakai bedak, cuman kan bedak itu kan banyak manik-maniknya lagi kan. Ya, berarti kita sudah membuat ada berapa sub ini? Tampil item ini untuk menampilkan template-nya. Hapus input item ini untuk membersihkan inputan yang di sini supaya siap menerima inputan yang baru lagi. Kemudian cari paket ini untuk menampilkan ke sini. Kemudian ada tambah item. Tambah item itu untuk menambahkan ke dalam sini. Dan di situ ada dua kondisi. Jika ada barang, jika paketnya sudah belum ditambahkan, ini dia. Jika paketnya sudah ditambahkan, maka dia tidak menambahkan row baru atau baris baru, tetapi dia cuman merubah KTY-nya atau menambahkan KTY-nya, dan dia menghitung ulang harga dan diskon dan total harga. Nah, untuk keterangan tadi kita dapat masukkan dari si Alif. Itu gimana? Dia akan berubah apabila kita mengetikkan keterangan. Jika dia tidak diketikkan keterangan, dia tidak akan dirubah. Ya, bagus ya masukannya. Nah, tetap dipanggil lagi. Terus ada lagi nggak? Hapus item. Hapus item tadi itu kita tambahkan coding ini supaya mendeteksi kalau dia tidak ada row-nya, ya dia tidak akan melanjutkan untuk proses penghapusan. Kayak gini. Nih, kalau saya hapus langsung nih, tidak ada data yang dipilih. Jadi dia bisa menghapus kalau dia ada datanya saja. Ya, ini aja udah bikin capek ya. Nah, besok kita akan lanjutkan untuk ke sini. Sama menampilkan ini. Ya. Menampilkan ini. Ini sebenarnya satu paket sebenarnya. Ini ketika kita rubah hapus ini harusnya udah berubah. Jadi kita lanjut besok. Nah, kalian berarti ngodingnya ngebuat yang akan kalian kerjakan ini ngebuat desainnya kayak gini. Sama lanjutkan ke codingan sampai terakhir. Tetapi kalau untuk penempatan, yang ini penempatan namanya yang mulai dari apa? Form load ya. Yang ini form load sampai sini nih. Kalau ini sebentar. Kalau ini belum fix ya. Kalau ini belum fix karena kita hanya untuk menguji saja. Yang sudah fix ini. Hapus item. Ini codingnya. Mana lagi dia? Tambah item. Ini codingnya. Kemudian ada cari paket. Ada input item dan tampil item. Oke. Saja kita akhiri video.